Oke, itu untuk 1 dan 3. Untuk nomor 4 dan 6 juga masih masuk ke dalam statistika, di mana kita dikasih suatu grafik atau suatu diagram yang terdiri atas 2 jenis. Ada yang tetap dan ada yang tidak tetap, di mana terdiri atas 3 jenjang juga. Di sini kita disuruh cari rentangnya gitu. Untuk mencari rentang data, kita harus tahu data paling rendah berapa sama data yang paling banyak berapa gitu kan. Jadi siswa masih bisa kerja secara logika, tinggal lihat grafik, mereka bisa jawab gitu. Kita ketahui di sini berpatokan terhadap guru tidak tetap, di mana guru tidak tetap itu berwarna putih. Yang paling rendahnya adalah 325, yang paling banyaknya adalah 615. Otomatis kita bisa mencari rentang datanya itu berapa gitu. Dengan cara ya kita kurang aja gitu. Kemudian presentasi sama juga, nanti kita tinggal bahas masalah materi tentang presentasi, cara cari presentasi seperti apa. Untuk soal nomor 3, di sini kita disuruh mencari berapa banyak cara supaya 3 pasangan itu bisa duduk pada suatu kursi. Otomatis ini nanti materi yang masuk itu masuk ke pencacahan. Di mana di pencacahan itu sendiri kita akan mengajari siswa bahwasanya terdapat 2 jenis, ada yang permutasi dan ada yang kombinasi. Permasalahan di sini kadang siswa kita itu susah membedakan mana permutasi dan mana kombinasi. Nah, di situ tugas kita harus bisa membuat mereka tuh bisa dengan jelas membedakan mereka. Saya biasanya mendistract siswa itu, kalau misalnya permutasi saya bilang coba aja ditukar gitu. Kalau dia berbeda, dia masuk ke permutasi. Kalau dia sama, dia masuk ke kombinasi. Saya kasih contoh. Misalnya nih, kita memilih ketua sama wakil. Coba kita buat dulu si A ketua, si B wakil. Ketika kita tukar si B ketua dan si A wakil, otomatis udah beda susunan kan? Sehingga kalau kita tukar beda, masuk ke permutasi. Coba contoh lain. Tim A lawan tim B. Kita balik, tim B lawan tim A. Itu sama aja nggak? Otomatis sama aja kan? Karena mereka saling berlawanan gitu. Karena kalau walaupun ditukar dan hasilnya sama, itu masuk ke kombinasi gitu. Kita lihat di nomor 7. Ada 3 pasangan, kita suruh mereka duduk. Kalau kita tukar tempat duduk, otomatis mereka pasti udah beda susunan. Sehingga nomor 7 ini masuk ke bagian permutasi. Nanti kita selesaikan secara permutasi gitu. Nah, untuk nomor 8, ini juga masih masuk ke dalam pencacahan. Kenapa? Karena masih ditanya berapa banyak cara berjabat tangan gitu. Di sini apakah termasuk permutasi atau kombinasi? Coba kita lihat. Kita disuruh sini jabat tangan. Kalau si A jabat tangan sama si B dan si B jabat tangan sama si A, itu sama aja nggak kita anggap? Kalau sama aja, berarti masuk ke kombinasi. Kalau beda, masuk ke permutasi gitu. Gitu cara kita membuat mereka bisa membedakan mana yang namanya permutasi dan mana yang namanya kombinasi. Untuk nomor 10, 9 sampai 10, dapat kita lihat kalau udah ada masuk ke bagian per atau seper, biasanya soal itu pasti berkaitan dengan peluang gitu. Contohnya kayak nomor 9 sama 10, di mana 7/24 bagian berwarna biru. Otomatis peluang biru itu keluar adalah 7/24. 1/8 bagian ungu, berarti peluang ungu yang keluar adalah 1/8 dan seterusnya. Jadi soalnya berkaitan dengan peluang dan kita menjawabnya tentu pakai metode peluang itu. Nomor 10 juga sama. Di sini udah jelas dibilang kemungkinan. Otomatis kemungkinan itu pasti berkaitan dengan peluang juga. Untuk nomor 11 dan 12. Untuk nomor 11 dan 12, kita dikasih cerita di mana ada sebuah masjid yang memuat 150 orang. Di mana Tasya memperkirakan satu orang tuh mengisi 1 meter gitu. Otomatis ini pasti berkaitan dengan geometri gitu. Bisa jadi keliling, bisa jadi luas, dan bisa jadi volume. Karena dibilang di sini 1 meter kali 1 meter, otomatis ini pasti berkaitan dengan luas untuk nomor 11. Kalau satu orangnya 1 meter kuadrat, kalau 150 orang berarti dia butuh luasnya itu 150 meter kuadrat. Sehingga untuk nomor 11 kita bisa cari perkalian yang menghasilkan 150, yang otomatis identik dengan jawaban A, 15 kali 10 gitu. Untuk nomor 12 jelas ditanya luas permukaan. Jadi untuk cari luas permukaan ya pakai rumus luas permukaan yang berbentuk, karena ini bentuknya balok, otomatis luas permukaan balok. Itu untuk nomor 11 dan 12.
Untuk materi nomor 13 dan 14 masuk ke materi program linear, di mana kita dikasih sebuah cerita, nanti dari cerita ini kita harus buat suatu persamaan gitu. Persamaan nanti kita ikutin aja ceritanya. Yang pertama, langkah awal mereka harus menentukan objek yang difokuskan siapa. Di sini objek yang difokuskan adalah sapi dan kerbau. Otomatis kita harus buat objek itu dalam bentuk S dan K. Nanti kita tinggal buat persamaan. Misalnya, dibilang harga sapinya itu 9 juta. Jadi kita langsung buat aja 9 juta S. Karena di sini jutaan, jadi kita buat aja dalam bentuk 9S. Untuk harga kerbaunya 8. Nanti kita buat 8K. Sehingga kita dapat membuat 9S tambah 8K. Katanya dia hanya memiliki modal 124. Otomatis 9S tambah 8K nggak boleh lebih dari 124 gitu. Kemudian jumlah ekor yang ditampung dalam kandangnya hanya 15 ekor, di mana dalam kandang tersebut hanya ada sapi dan kerbau. Otomatis kalau sapi kita tambah dengan kerbau itu nggak boleh lebih dari 15. Nah, dari situ kita dapat persamaannya nanti dan mencari jawabannya. Nomor 15 sama 16 juga sama. Langkah pertama itu tentukan objek yang difokuskan. Di sini objek yang difokuskan adalah membeli mangga dan jeruk. Otomatis kita hanya tinggal membuat bahasanya aja. Dia beli 2 jeruk, jadi kita buat 2J. Dan dia beli 3 mangga, kita buat 3M. Nanti kita gabungkan aja gitu. Jadi nomor 13 sampai nomor 16 pasti berkaitan dengan program linear, di mana kita harus buat persamaannya dalam objek-objeknya. Nomor 17 juga masih sama. Nomor 18 sampai 20, di sini kita masuk ke bagian analitis, di mana kita dikasih cerita beserta syarat-syaratnya. Nah, untuk mencari soal analitis itu sendiri, yang langkah pertama kita adalah membuat syarat-syarat itu dalam bentuk simbol gitu. Misalnya Bu Rati kita buat aja dalam bentuk R gitu. Kita lihat syarat-syaratnya, coba lihat. Bu Rati sering bercakap-cakap sehingga suara dia terdengar keras di ruang sebelahnya. Coba kita lihat di sini, Bu Rati itu bercakap-cakap yang suaranya terdengar keras. Apakah ada syarat di mana syarat itu nggak mau ruangan bertekanan dengan yang suara keras? Kita dapatnya di syarat nomor 4. Pak Dedi tidak suka pekerjaannya terganggu oleh suara-suara. Otomatis tempat duduk Bu Rati sama tempat duduk Pak Dedi kita harus buat sejauh mungkin gitu. Jadi seperti itu nanti. Dan di sini yang sudah jelas posisinya adalah Bu Hedi di ruang nomor 5. Nanti kita buat ruang nomor 5 itu ditempati oleh Bu Hedi gitu. Jadi kita pertama buat dulu dalam bentuk simbol, nanti kita susun sesuai dengan posisi mereka. Kalau ada 6 posisi, buat aja 6 garis. Nanti kita isi nomor 1, 2, 3, 4, 5 sampai 6. Dibilang Bu Hedi nomor 5, jadi di posisi nomor 5 kita buat aja H gitu, dan seterusnya. Jadi kita dapat menjawab soalnya. Nah, berikut contoh soal dan materi mengenai penalaran matematika. Nah, kemudian kita masuk ke pengetahuan kuantitatif. Nah, untuk pengetahuan kuantitatif itu sendiri, dia masuk ke bagian TPS-nya atau tes potensi skolastiknya. Nah, untuk pengetahuan kuantitatif bisa kita bilang nanti siswa-siswa itu harus memang belajar matematika di sekolah lah, karena ada beberapa materi itu berkaitan dengan sekolah. Seperti materi yang masuk itu adalah pertama operasi bilangan bulat dan aljabar. Contohnya kalau bilangan bulat kayak kita nambahin bilangan pecahan, bilangan desimal, bilangan biasa, bagaimana cara menambahkan mereka. Kalau aljabar ya bagaimana cara menambahkan huruf-huruf gitu, misalnya X tambah X atau X kuadrat kurang Y kuadrat, kita bisa buat dalam bentuk seperti apa gitu. Itu untuk operasi bilangan bulat dan pecahan. Materi yang kedua nanti berkaitan dengan fungsi dan persamaan kuadrat. Nah, itu pasti mereka belajar di sekolah-sekolah, kita bilang lah. Jadi mereka harus tahu materi dasar dari fungsi dan persamaan kuadrat gitu. Materi ketiga nanti berkaitan dengan persamaan garis lurus, di mana nanti bentuk soal itu biasanya dikasih 2 garis atau 1 garis atau 2 garis lah. Nanti kita tentuin apakah garis itu tegak lurus atau sejajar gitu.
yang dimana materinya nanti pasti berkaitan dengan gradien. Materi keempat berkaitan dengan sudut atau bidang datar, kita bilanglah. Bisa seperti cari garis tinggi dalam segitiga, cari garis berat, cari sudut segitiga, dan lain-lain. Materi kelima biasanya berkaitan dengan dimensi 3. Sama juga, kita cari misalnya jarak antar titik sudut. Titik A ke titik B, berapa jaraknya. Titik A ke garis AB, berapa jaraknya, dan lain-lain. Kemudian ada materi juga berkaitan dengan statistika. Tapi beda statistika di pengetahuan kuantitatif dengan penalaran matematika. Kalau di penalaran matematika lebih ke basic gitu, statistika basic, di mana kita masih logika dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan untuk pengetahuan kuantitatif biasanya harus pakai rumus-rumus di statistikanya. Nanti tadi atas bisa cari kuartil atas, kuartil bawah, median, modus, data tunggal dan data kelompok dan lain-lain gitu. Kemudian masuk ke bagian pencacahan dan peluangnya. Bedanya pencacahan peluang di pengetahuan kuantitatif dengan penalaran matematika, kalau di penalaran matematika, mereka masih sendiri-sendiri atau masih bisa kita cari secara logika gitu. Tapi kalau di pengetahuan kuantitatif, nanti bisa digabung antara permutasi sama peluang digabung atau kombinasi sama peluang digabung. Jadi soal itu lebih sulit daripada penalaran matematika karena mereka harus paham basic di pelajaran sekolah mereka. Kemudian ada program linear masih sama, tapi di program linear bisa jadi nanti mereka udah masuk ke grafik gitu, grafik persamaannya. Itu materinya ada operasi bilangan bulat dan aljabar, ada fungsi dan persamaan kuadrat, ada persamaan garis lurus, ada sudut dan segitiga, ada dimensi 3 juga, ada peluang dan pencacahan, ada program linear, dan ada statistika gitu. Untuk bentuk soalnya nanti ada beberapa jenis bentuk soal. Yang harus diperhatikan yang pertama setiap soal berbeda materi dasarnya. Kemudian pengetahuan dasar tetap harus dimiliki setiap siswa, di mana mereka harus tahu materi yang ada di sekolah gitu. Nggak boleh mereka lupa karena soal di pengetahuan kuantitatif ini rata-rata nanti materi sekolah yang pakai ke sini. Kemudian bukan berupa soal kesimpulan karena mereka harus cari pakai rumus gitu. Bagaimana bentuk soalnya? Untuk bentuk soalnya sendiri, nah seperti inilah. Yang pertama itu mengenai bilangan bulan. Di mana apakah 2020 itu tidak habis bagi 13? Alasannya kenapa katanya. Jadi mereka harus tahu konsep habis dibagi itu seperti apa gitu. Yang A, digit satuannya genap. Di mana kita tahu kalau digit satuannya genap itu karakteristik bagi 2. Kalau genap pasti habis dibagi 2. Jadi kalau untuk 13 itu tidak dipakai gitu. Yang B, jumlah tiap digitnya tidak habis dibagi 13. Di mana konsep jumlah tiap digit itu hanya dipakai untuk pembagian 3 atau 9. Jadi kalau misalnya digitnya kita tambah, misalnya 2 tambah 0 tambah 2 tambah 0, hasilnya 4. 4 itu habis bagi 13 atau enggak? Enggak kan? Tapi itu enggak kepake untuk habis bagi 13. Kepake nanti habis bagi 3 atau 9. Jadi yang B itu salah. Yang C, angka yang terdiri dari 3 digit paling kanan tidak habis bagi 13. Di mana 3 digit di kanan itu karakteristik yang habis bagi 8. Jadi nanti kita jelasin karakteristik habis dibagi 2 gimana, bagi 3 gimana, bagi 4 gimana, 5 gimana, dan seterusnya. Sampai kita tahu bahwasanya yang habis bagi 13 itu seperti apa contohnya gitu. Nomor 2, lebih ke persentasi, bilangan, masih operasi bilangan, cari-cari persen seperti apa. Nah, nomor 3 udah masuk ke fungsi kuadrat, di mana kita dikasih suatu fungsi kuadrat beserta titik puncaknya. Di sini nanti kita harus bisa menentukan mana lebih besar. Apa yang terjadi dengan A, B, dan C? A itu apakah A yang positif, apakah B yang positif, apakah C yang positif itu. Di mana nanti kita dapat lihat di materi fungsi kuadratnya. Cara menentukan positif atau negatifnya A, B, C dari suatu grafik gitu. Itu untuk nomor 3 materinya masuk ke fungsi kuadrat. Untuk nomor 4 sama juga, masih masuk ke fungsi kuadrat. Di mana di sini, tapi untuk nomor 4 kita tidak bisa langsung dari soal. Kita harus bisa mainkan bantuan dari opsi. Di mana di opsi nanti kita selalu berkaitan dengan negatif dan positif. Di mana kalau dalam fungsi kuadrat, kalau sudah berkaitan dengan selalu positif atau selalu negatif, pasti berkaitan dengan diskriminant gitu. Jadi nomor 4 nanti mereka harus cari mengenai sifat diskriminant. Nomor 5, persamaan linear. Di sini nanti kita menjawab soalnya harus pakai persamaan garis lurus.
di mana ada dua cara. Yang pertama kita bisa langsung cek aja di opsinya. Misalnya kalau X-nya 0, Y-nya 2. Apakah betul kalau A? Kalau A kita masukkan X-nya 0, apakah hasilnya menjadi 2 gitu. Begitu juga seterusnya. Atau cara kedua bisa pakai rumus mencari persamaan garis lurus yang diketahui 2 titik gitu. Ada rumusnya nanti yang mereka dapat belajar di sekolah juga. Yang nomor 7, yang nomor 6 juga sama. Masih masuk ke program linear, tapi ini dalam bentuk cerita kita disuruh mencari persamaan garisnya, dan ini masih bisa kita pakai logika gitu. Coba kita lihat, di mana kapasitas yang pertama adalah 200. Kemudian setiap meja ditambah, siswa berkurang 10 siswa. Kalau misalnya satu meja 10 siswa, kalau 2 meja 20 siswa berkurang. Kalau 3 meja 30 siswa. Di mana hasil itu terdapat dari 3 kali 10. Gimana kalau misalnya keluar itu X siswa? Berarti X kali 10 atau 10X. Jadi jawabannya itu bisa kita lihat dalam bentuk D. Yang awalnya 200 nanti berkurang sebanyak 10 setiap siswa, ada 10X gitu. Jadi nomor 6 mereka masih bisa jawab secara logika. Nomor 7 juga sama, masih sama juga. Tapi sini udah berkaitan dengan gradien ataupun titik potong terhadap sumbu Y. Nanti belajar juga di persamaan garis lurus. Nomor 8, udah berkaitan dengan statistika. Nanti kita dikasih data untuk cari rata-rata gimana, dan itu udah ada rumusnya. Untuk nomor 9, masih kaitannya dengan nomor 8, statistika. Untuk nomor 10, udah berkaitan dengan peluang. Kita lihat di sini. Untuk peluang mereka bebas adalah 0,3. Kita tahu sendiri bahwasanya peluang itu maksimal adalah 1 atau 100%, minimal adalah 0. Kalau misal peluangnya itu 0,3, misalnya nih peluang hujan 0,3, berarti peluang nggak hujannya pasti di bawah 1, yaitu 0,7, yaitu sisa dari satunya. Di sini juga berkaitan dengan itu nanti. Dibilang peluang mereka datang terlambat itu adalah 0,3. Kemudian 0,4 dan 0,2. Peluang tidak satu pun mereka yang terlambat. Berarti ambil 0,3 sisanya 0,7, 0,4 sisanya 0,6, 0,2 sisanya 0,8. Karena ini berkaitan secara langsung, alias mereka saling berkaitan, maka mereka nanti cara mencarinya harus langsung dikali aja semua peluangnya gitu. Seperti 0,7 kali 0,6 kali 0,4. Nanti mereka tinggal hitung dapat hasil. Nomor 11 udah masih masuk ke peluang. Rumus cari peluang juga, tinggal tentuin apa yang diminta. Botol berwarna hijau, jadi hijau ada berapa, nanti tinggal bagi aja keseluruhannya ada berapa gitu. Untuk nomor 12 sudah masuk ke bidang datar segitiga gitu. Jadi kita tentuin hubungan antar segitiga. Nomor 13 sudah masuk ke aljabar, di mana untuk mencari jawabannya kita nanti tinggal cari mengenai aljabar, kali aljabar seperti apa, tambah aljabar seperti apa. Nanti mereka bisa jawab. Nah, ini bentuk soal yang kedua. Kalau bentuk soal yang pertama, soal pengetahuan kuantitatif tadi ada cerita langsung jawab gitu. Dari cerita langsung jawab, jawabannya apa. Soal kedua, menentukan mana yang benar dari pernyataan yang dikasih. Misalnya nanti ada 2 atau 3 atau 4 pernyataan yang dikasih. Nanti kita buktikan mana yang betul gitu. Itu contoh soal yang kedua. Kemudian untuk contoh soal yang ketiga, nanti kita dikasih dalam bentuk perbandingan. Nanti kita cari soalnya, misalnya disuruh cari peluang munculnya dadu genap gitu kan, cari peluangnya misalnya dalam bentuk P. Nanti dikasih nilai lain, kita bandingin apakah nilai yang kita cari lebih dari nilai yang disediain atau lebih besar gitu. Nanti dalam bentuk perbandingan nanti soalnya. Baik Bapak Ibu, mungkin itu saja untuk yang hari ini, sedikit pengarahan dari kita terkait pembahasan soal dan pengerjaan soal yang mungkin nanti ada kendala di buku yang dibagikan kepada Bapak Ibu, itu mungkin bisa di-sharing dengan kita, bisa jadi dibuat grup atau nanti bisa hubungi langsung sesuai dengan bidangnya. Untuk besok, insya Allah kita akan diisi dengan materi bahasa Inggris, kemudian hari Kamisnya itu bahasa Indonesia. Untuk itu, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita hari ini,
izin Bapak Ibu boleh dibuka kameranya semuanya. Oke, boleh aba-aba dari saya Bapak Ibu. Kita sesi bersama. Satu, dua. Oke, sekian Bapak Ibu hari ini. Terima kasih, kami mohon maaf pada kekurangan. Nanti akan kita tutupi mungkin dengan diskusi lebih lanjut via WhatsApp ataupun via grup. Lebih kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.